Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang sedang menonton. Halo, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu. Kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua Kebumen, tempat kita untuk mengeksplorasi cerita-cerita yang menginspirasi juga. Nah, saya Gadis Virus selaku host pada episode kali ini kedatangan tamu yang sangat-sangat super spesial dari pasukan pengibar bendera Kabupaten Kebumen ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut perkenalan dari mereka. Ya, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Zakiatul Zahra, biasa dipanggil Nisrina. Saya berasal dari kelas 11 F5. Oke, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaimah Hanum Alfat, saya berasal dari kelas 11 F4. Halo semuanya, saya Faiz Akhil Pilia, saya biasa dipanggil Faiz. Saya dari kelas 11 F2. Halo semuanya, saya Titi Hafiz Tioko, biasa dipanggil Adit. Saya berasal dari kelas 11 F7. Jadi tadi perkenalan singkat dari mereka. Nah, kemarin kalian tuh tahu informasi tentang seleksi Paskibraka itu dari mana sih? Boleh diceritain? Oke, mungkin dari saya ya. Jadi kami tahu seleksi Paskibraka itu pertama sih kepo-kepo ya. Kita buka-buka IG, terus lihat-lihat, terus juga udah dari kakak kelas sendiri juga udah mulai wanti-wanti tentang adanya seleksi Paskibraka ini. Jadi kayak dimulai suruh persiapan buat ke depan buat seleksi gitu. Dari yang lain ada yang mau dibagikan lagi? Ya mungkin kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya tahu ketika waktu itu kakak kelas sempat mengunjungi kelas saya untuk merekrut anak-anak yang mau diajukan untuk seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Kebumen, begitu. Berarti di sekolah itu ada seleksinya sendiri dulu. Iya, gitu seleksi ya? internal dulu secara umum. Terus apa nih motivasi kalian tertarik ikut Paskibraka Kabupaten? Ya kalau aku sendiri sih karena emang dulu dari SMP udah kayak pengen banget, kayaknya gagal loh jadi Paskibraka. Pengen mengemban tugas mulia untuk mengibarkan sang merah putih. Terus juga Paskibraka ini juga bisa jadi batu loncatan kita buat kedepannya. Di sini kan kita juga dikasih pembelajaran lah, kayak tentang kedisiplinan, terus kayak etika, moral dan lain-lain gitu. Kalau dari Adit apa nih? Ya, kalau dari saya kurang lebihnya sama dengan Faiz. Yang utama itu motivasi saya mengikuti Paskibraka ini yang tentu untuk membuat bangga kepada kedua orang tua saya. Nah, pastinya ya. Dari Kak Hanum. Kalau dari saya sendiri, ini adalah Ini mungkin bisa Ini adalah awal jembatan menuju cita-cita saya ke jenjang berikutnya, karena cita-cita saya juga ada hubungannya dengan Paskibraka. Kalau boleh tahu cita-citanya apa, Kak? Saya bercita-cita ingin menjadi polisi wanita atau polwan. Oh, polwan ya. Selanjutnya dari Kak Nisrina. Kalau dari aku sendiri, jadi saat masih ada di sekolah dasar dulu, SD? melihat di layar kaca kakak-kakak Paskibraka di nasional ya, sangat keren ya. Jadi terinspirasi dari situ. Lalu ibu saya juga memberi dorongan karena beliau dulu ingin menjadi pasukan pengibar bendera pusaka, tapi ternyata belum rezekinya. Jadi mendorong saya untuk ikut Paskibraka gitu. Ya. Terus pastinya kalian melalui persiapan yang banyak banget. Boleh nih diceritain gimana sih persiapan kalian sebelum seleksi? Gimana? Awal dari kita sebelum seleksi itu, kita pertama kan ada di tahap seleksi dari sekolah. Setelah itu kita diseleksi melalui rangkaian dan kita lanjut ke tahap seleksi di kabupaten. Setelah dari kabupaten kita lolos dan kita menjalani program training center atau diklat selama 30 hari. Gimana nih perasaan kalian ternyata lolos
jadi pasukan Paskibraka Kabupaten Kebumen. Wah, waktu itu sih pada bulan Mei kalau nggak salah itu kan pengumuman ya. Lagi di sekolah juga hari Jumat apa hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu. Sebelum Bantara ya? Sebelum Bantara Ya, berarti. sebelum Bantara. Iya. Ya intinya itulah, lagi di kelas tahu-tahu ada pengumuman batu anti-mati suruh siap-siap. Nah, terus jam 1 siang suruh siap-siap lah, intinya akan di-share data Pengumuman. Pengumumannya ya benar. itu. Saya udah berharap cemas ya, kayak takut hal yang tidak diinginkan terjadi, tapi alhamdulillah bisa lolos. Juga setelah itu kan kita juga menjalani training center Iya. selama berapa bulan? 3 bulan? Berapa bulan? 2 sampai 3 2 bulan, bulan. iya 2 bulan. Yaitu di situ kami dikasih pembelajaran lah, kayak dibina sebelum kita diserahkan sama pelatih. Di sana kita juga dapat kayak materi-materi tentang Pancasila, terus juga Pengembangan tentang diri. pengembangan diri juga, banyak. dan pemecahan masalah dan lain-lainnya sih. Terus kalian juga ini ya ada karantina ya? Itu dari kapan sih karantinanya? Kalau karantina sendiri kita tuh 3 hari sebelum pengibaran. Jadi siangnya itu kita sudah dibawa ke Hotel Maxoli untuk menginap di sana. Terus di Mesol itu kalian ngapain aja? Ada kegiatan apa yang menarik gitu? Seru banget waktu itu. Jadi sebelum kita berangkat pengukuhan, sorenya itu kita tadarus bareng-bareng ya. Iya, Sholat siang-siang. asar dan Tahlil. tadarus. Iya, iya. Terus setelah itu seru banget bisa berbagi pengalaman dengan teman sekamar, bisa ngobrol-ngobrol saat makan. Gitu sih. Ya pokoknya itu sangat asyik karena di karantina kita bisa jadi lebih tambah dekat dengan teman sebaya. Ibarat kayak kita disatuin jadi satu keluarga di situ. Satu bangunan. Kerasa banget berarti ya kekeluargaannya Selama gitu. 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Dari tanggal 16 sampai tanggal 18. Itu ya yang dinanti-nantikan semua anak Paskibra ya Di lagi situ. karantina itu. Terus malamnya kan kita juga pengukuhan. Itu kita dikukuhkan oleh bupati dan diambil sumpah. Setelah itu paginya kita pengibaran. Terus kegiatan favorit kalian apa nih selama kalian latihan mungkin? Atau selama kalian menjalankan tugasnya? Mungkin selama di ya, yang paling kita Apa nih? usahakan itu ya pasti pada saat adzan zuhur itu berkumandang. Benar sekali. Itu waktunya udah Waktunya Untuk makan. istirahat, untuk paling favorit sih makan. itu. Beban terlepaskan. Sama waktu makan snack dong. makan snack Iya. juga. Setelah basic. Oh sama sebelum itu juga yang paling menyenangkan sih kayak larinya kan lari Bareng-bareng bareng sambil Lari Lari. bareng sambil menyanyikan sama- lagu Iya, yel-yel. Itu lari-lari di mana itu? itu biasanya? mengelilingi kota Kebumen sih, Iya. misal dari Pendopo ya, dari awal Pendopo terus Tugulawet. ke Tugulawet terus balik lagi. Muter ke lagi situ. ke Itu full nyanyi, rasanya seru Benar, banget, seru asik banget. banget. Kayak rasa capeknya tuh udah Nggak kerasa ya? Apalagi di jalan kita kan diliatin orang-orang, rasanya kayak wah, Aduh, Masya Allah, gagah-gagah ya. Terus ada nggak sih kayak cerita seru yang pengen kalian bagikan buat teman-teman yang nonton? Cerita seru sih paling kayak lebih ke kekeluargaan yang ada di sana tuh, sangat hangat sehingga kita kayak pengen diulang gitu loh rasanya. masa-masa itu Masa-masa itu. Dan dinikmatin bang. Terus juga pastinya tuh dari berbagai macam sekolah ya di Kebumen. Nah, gimana sih cara kalian biar bisa beradaptasi dengan teman-teman yang berbeda sekolah gitu? Beradaptasi. Cara kalian bisa deket, bisa ada rasa kekeluargaan, gimana? Ya pastinya canggung banget ya, pasti kayak Awal-awal sebelum- pasti ya. awal-awal canggung banget, tapi dengan adanya project-project kayak bakti sosial gitu, terus ada pengumpulan dana untuk bakti sosial ya, Iya. itu membantu banget buat kita kenal satu sama lain, tahu karakternya, tahu bagaimana sih anak ini, kita bisa memahami hal tersebut sehingga kekeluargaan itu terbentuk ya di situ, begitu. Kerasa banget ya. Iya, benar.
Nah, lalu apa sih pengalaman paling berkesan yang membekas di hati kalian untuk kemarin tuh? Ya yang jelas setelah penurunan Iya, sih. benar. Itu Setelah rasanya penurunan, lega banget. Benar-benar. Penurunan Udah bendera. lega dan Iya, setelah penurunan itu. nangis sih di situ. Tapi pada saat pengibaran penurunan kami rasanya pasti udah intinya pasrah aja sama Pasrah, benar. yang di atas Iya. agar ya semua berjalan dengan lancar. Benar Terus juga sekali. kita juga berusaha biar kayak kayak ya nol kesalahan lah intinya lah. Benar sekali. Gitu. Dan alhamdulillah lancar sih. Terus ini ya, setelah itu ada nggak sih kayak sesi-sesi kayak perpisahan, nangis sedih-sedih gitu? Waktu ramah tamah ya. Iya, ramah Waktu- tamah Setelah penurunan. setelah penurunan. Setelah penurunan itu. Iya, kita yel-yel bersama ya waktu itu. Ya setelah penurunan kita ngumpul di sini di lapangan, Ya pendok. yel-yel bareng. Terus juga setelah itu pada pelukan Sama semua. pelatih. Iya. Sama pelatih dipeluk semua sama anak-anak. Sampai tumbang ya. Karena saking eratnya gitu. Iya. Semua nangis semua. Terus setelah itu hari berikutnya juga kan sebelum karnaval kita juga kumpul-kumpul dulu Iya, kan. benar. Kayak Dalam ya satu hari kamar terakhir lah gitu, buat hari terakhir. kayak semuanya pada nangis semua sih, kayak dikumpulin terus cerita-cerita sharing-sharing gimana. Terus seniornya juga minta tolong ke kita Senior. buat ya untuk menjaga Kekeluargaan. Penyerahan ini. itu semuanya nangis semua. Iya. Kerasa banget sih kekeluargaannya pasti ya. Terus ada nggak sih cerita pas kalian karantina di hotel? Ada cerita seru nggak? Atau lucu gitu? Cerita lucu. Dari Adit dan banyak. Pak. Dari Adit gimana Adit-aditnya nih? banyak Adit. Sama dari Adit. Gimana Adit? Ya kalau saya sendiri waktu itu kan setelah pengibaran itu kan disuruh nonton detik-detik di kamar masing-masing. Nah itu saya sama teman-teman itu kumpul di kamar 212. Iya. Nah, itu kamar keramat isi itu. Kenapa keramat? Ya karena anak-anaknya itu pada pecicilan semua, nggak bisa diam. Jadi kalau nonton yes, itu semua Adit anak juga pada ngumpul di pecicilan. satu kamar itu semua, jadi ramai banget sana. satu kamar itu bisa 10 orang lebih. Muat masih. Masih muat. Masih muat. Cuman ya sumbak-sumbakan kayak gitu. Iya. Dan juga nih kalian pastinya ada rasa terkadang itu rasa capek ya. Gimana sih cara kalian untuk menjaga semangat kalian selama latihan gitu? Ya mungkin kalau dari kita sih kayak mengingat-ingat perjuangan kita untuk menjadi seorang paskibraka itu kan Lama sulit banget ya. lama banget, perlu banyak pengorbanan mulai dari waktu belajar, waktu bersama orang tua. Jadi ketika mengingat hal tersebut kita jadi terdorong lagi untuk semangat. Terus ingat orang tua punya harapan yang besar untuk kita, sekolah juga punya harapan yang besar karena kita mengemban amanah dari sekolah juga. Iya. Mungkin begitu. Keren banget. Terus cara kalian ini membagi waktu antara tugas sekolah dengan tugas paskibraka latihannya gimana? Atau dari sekolah emang menghasil meluangkan sedikit gitu? Mungkin dari aku ya, untuk membagi, jadi kan kita kan ada mungkin 1 bulan lebih Iya, ya ada. kita masuk sekolah untuk persiapan pengibaran. Diklat sih dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Itu cara membagi tugas, membagi waktu, paling kita ke tanya-tanya sama guru, sama teman-teman sekelas kita, tugas-tugasnya apa. Tapi yang jelas ketinggalan materi itu jelas sih. Jelas, Cuma jelas. bagaimana cara kita menyikapi biar kita bisa mengejar lebih cepat. Terkadang juga kita mengerjakan tugas di malam hari. Iya. Kalau badan terasa lelah ya sudah tidak dikerjakan. Terjang ya? Iya Nah, gitu. Terus ada nggak sih kayak orang yang bikin kalian tuh menginspirasi untuk tetap semangat? Tentunya ada. Iya. Siapa? Salah satunya Support orang system tua. ya? Orang tua keluarga itu sangat berpengaruh. Iya sih, dari orang tua, teman-teman juga kan. Dari orang tua yang udah Membantu memberi kita. support, membantu kita, mendampingi Menyiapkan kita. segala hal yang Dari kita awal. perlukan untuk diklat ya. Iya. Juga sebelum berangkat itu kan pasti minta doa kepada orang tua dulu. Bapak Ibu saya minta doanya semoga dilancarkan, itu selalu minta doa sih. Jadi Pastinya ya. terharu Ya, momennya. terus juga teman-teman yang
nyemangatin kita Iya. terus gitu kan. Iya, dari teman sekelas. Pastinya. Jadi tetap semangat menginspirasi gitu. Iya benar. Terus kemarin kalau aku lihat-lihat di Instagram kalian, tuh kalian habis dari Jogja ya? Oh iya, iya. Kemana itu? Terus dari Jogja. Itu bonus pelesiran lah dari Iya itu acara. ya acara liburan setelah pengibaran, refreshing lah ceritanya. Iya. Hadiah ya, kita diberikan liburan untuk merefreshing diri. Kita berkunjung ke itu ya, Dirgantara. Iya, ke Museum Museum Dirgantara sama ke Malioboro. jalan-jalan ke Malioboro. Iya, benar sekali. Terus di sana kalian ngapain aja? Apa disuruh belajar? Apa ngapain tuh? Oh disuruh makan aja, dapat snack makan. Ya kita di sana liburan sih, kayak ke museum kan, lihat-lihat pesawat hal yang bersejarah Banyak. di sana Nah, gitu. Sambil dijelaskan sama Itu juga untuk penguatan wawasan kebangsaan kita. Iya, jiwa patriotisme kita. Kan kita jadi paham tentang sejarah. Iya. Oh ya udah Pak. Wah, nggak terasa nih kita udah berada di akhir sesi episode kali ini. Dan ternyata Paskibraka itu bukan tentang hanya baris berbaris dan upacara, tetapi tentang rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan rasa nasionalisme yang tinggi. Oke, terima kasih buat narasumber yang keren banget yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di Himara Podcast. Oke, buat teman-teman tetap pantauin YouTube-nya OSIS Mandua Kebumen untuk cerita menarik lainnya ya. Dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.